sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kadang ada ironi yang menyentil logika kita. Kita berpikir dengan mengetahui ilmunya kita otomatis aman. Aman dari resiko. Tapi lihatlah kisah narasumber kita hari ini. Seorang tenaga kesehatan profesional. Setiap hari dedikasinya adalah merawat orang sakit. Tapi beliau lupa merawat dirinya sendiri. Hingga akhirnya pertahanannya runtuh. Kita ini seringkali paradoks saat baterai gadget atau smartphone kita merah, kita panik mencari charger, tapi saat tubuh kita sendiri yang memberikan sinyal kelelahan, kita abaikan. Kita berlindung di balik satu ilusi, saya masih sanggup kerja. Hati-hati Bapak Ibu, masih bisa berfungsi dan produktif itu berbeda jauh loh dengan masih sehat. Kenapa kita baru bertindak setelah deretan angka di hasil lab berwarna merah? Kenapa kita baru berhenti setelah sistem tubuh kita benar-benar shutdown? Ingat, penyakit tidak mengenal status atau profesi. Dia tidak peduli seberapa penting jabatan Anda dan saya. Ketika Anda lalai, dia akan datang mengambil kendali. Jadi, tinggalkanlah rasa percaya diri yang berlebihan itu. Ancaman terbesarnya bukanlah penyakit itu sendiri, tapi kesombongan kita yang merasa tidak akan sakit. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Tommy Cokro. Halo, selamat datang di Go Healthy dan juga terima kasih tadi rekan saya Boy Noya telah menyampaikan sebuah pesan yang mendalam bagi kita semua bahwa penyakit tidak mengenal status atau profesi. Dia tidak peduli seberapa penting jabatan Anda. Nah, ketika Anda lalai, dia akan datang mengambil kesehatan Anda. Nah, hari ini seperti biasa sudah ada para praktisi kesehatan, ada Mas Boyke, ada Mas Yohanes, dan juga ada narasumber yang punya masalah kesehatan hadir ke Go Healthy namun melewati jarak jauh, sambungan jarak jauh atau Zoom. Ingin mendapatkan solusi di episode kali ini. Namun sebelum itu mari kita simak info sehat. Oke, waktunya kita mulai dengan info sehat dan untuk episode kali ini adalah waspadai bengkak mata penanda gagal ginjal. Nah, ini saya juga baru tahu. Silakan Mas Boyke jelaskan nih seperti apa sih sebenarnya bengkak mata yang ternyata adalah tanda-tanda gangguan ginjal. Pemirsa, memang terkadang seseorang itu menganggap sepele. Bengkak di mata ketika bangun tidur atau bengkak di tumit. Ya, itu juga dianggap hal yang biasa. Itu mah kecapean saja. Atau ya mungkin kamu sekarang agak gemukan. Padahal ini adalah salah satu tanda bahaya. Kemungkinan gagal ginjal. Loh, apa hubungannya? Ginjalnya gagal kok mata atau mukanya sembab? Ya. Di dalam istilah medis ini dikenal sebagai edema atau gemuk semu, ya. Ini terjadi karena apa? Ketika ginjal yang fungsinya menyaring, ya, sebagai saringan, ya, itu mengalami kebocoran, itu akan keluar protein secara masif. Karena dia bocor protein secara masif, keluar akibatnya apa? Akibatnya yang namanya pembuluh darah, ya, itu menjadi mudah diterobos oleh cairan. Karena apa? Tekanan osmosisnya menjadi berkurang. Nah, karena cairan itu diterobos, masuklah ia ke jaringan-jaringan lunak. Jadilah ia berupa sembab di kelopak mata, sembab di muka, atau sembab atau bengkak di tumit.
Kenapa ini akan menjadi bahaya? Kalau cairan itu terus-menerus dan kita tidak waspada, ya, masuk ke dalam jaringan lunak, apa yang terjadi? Dia bisa merendam jantung, dia bisa merendam paru-paru, dan itu akan mengancam nyawa. Jadi hati-hati, kalau Anda bengkak, lebih baik segera tanyakan konsultasi ke dokter. Oke? Oke, terima kasih infonya Mas Boyke. Dan seperti janji kami tadi, sudah hadir narasumber di episode kali ini, namun via daring. Apa kabar, Dok Grace? Halo, baik-baik, puji Tuhan. Baik, ya thank you sudah hadir bersama kami di sini, bergabung biar yang muda-muda bisa belajar banyak tentang pentingnya menjaga kesehatan dan juga untuk mencegah gagal ginjal. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar di Bali, Dok Grace? Kalau kabar Balinya sendiri lagi hujan deras sudah beberapa hari dan banjir ya. Tapi puji Tuhan daerah tempat tinggal saya tidak terdampak banjir. Cuman ya mungkin buat teman-teman yang di Bali tetap stay safe di tengah cuaca yang ekstrim ini. Dok, boleh, ini ada Mas Yo dan juga ada Mas Boyke di sini. Silakan, ini bisa cerita juga pertama kali dokter divonis gagal ginjal tuh kapan dan apa saja penyebabnya? Silakan, Dok. Jadi awalnya itu saya mulai gejalanya di bulan November 2024. Pada saat itu yang saya alami adalah saya sakit kepala dan saya sering mual muntah selama kurang lebih 2 minggu. Nah pada saat itu saya pikirnya mual muntahnya karena saya memang punya riwayat asam lambung atau GERD. Jadi saya pikir oh mungkin lagi kambuh nih. Lalu saya minum obat tapi tidak ada perbaikan kondisi ya. Jadi saya tetap mual muntah, tetap tidak bisa makan, tidak ada nafsu makan seperti itu. Dan pada saat itu memang sebenarnya pergelangan kaki saya itu sudah mulai bengkak. Tapi saya pikir oh mungkin karena saya kecapean aja nih gitu. Lalu sakit kepala juga dan pipi saya mulai berbusa pada saat itu. Tapi saya tidak aware pada saat itu kalau ternyata kondisi ini berkaitan dengan ginjal saya. Akhirnya saya dirawat inap. Dikasihlah beberapa treatment dan pada saat itu diagnosanya saya didiagnosa sindrom nefrotik, kalau nggak salah sindrom nefrotik. Waktu cek darah HbA1c saya itu ada 9,7, di mana kalau orang normal itu kalau nggak salah di bawah 6 atau 5,5, sedangkan saya 9,7. Jadi dia bilang kamu ini kena diabetes, tapi kita berdoa semoga ginjal kamu ini tidak disebabkan oleh diabetes. Akhirnya saya biopsi ginjal. Hasilnya keluar 5 hari setelah pengambilan sampel dan ternyata memang hasilnya adalah penyebab ginjal saya seperti ini adalah diabetes. Saya ingin tahu pada saat dokter divonis gagal ginjal, apa yang pertama kali dipikirkan oleh dokter ketika menerima berita yang cukup mengagetkan itu? Kalau ditanya gimana perasaannya pada saat itu, sedih iya, nggak terima iya, tapi di sisi lain saya berusaha untuk kuat karena saya sadar kalau saya sedih itu tidak membuat penyakit saya pergi gitu. Kalau saya nangis-nangis itu tidak membuat penyakit saya sembuh gitu. Sekarang kondisinya berarti cuci darah ya, Dok ya? Betul, saya cuci darah 2 kali seminggu. Dari hasil pemeriksaan sekarang, tensi gula darah bagaimana, Dok? Tensi saya masih cukup tinggi sekitar 150-140. Tapi setelah cuci darah cukup stabil di angka 120 sampai 130. Bawahnya itu ya per 90 per 80. Kalau gula darah sudah sangat terkontrol. Jadi tapi kalau sekarang saya gula darah sudah dalam tahap treatment insulin. Jadi saya injeksi insulin tanpa konsumsi obat dan puji Tuhan sudah terkontrol sekarang untuk gula darahnya. Lalu untuk kondisi lain seperti kolesterol itu sudah sangat terkontrol. Jadi saya setahun kemarin saya minum obat kolesterol rutin setiap hari. Per awal tahun ini saya sudah stop konsumsi obat kolesterol karena kolesterol saya sudah terkontrol gitu. Jadi sama dokter internisnya disuruh untuk stop minum obat kolesterol. Ya, jadi harus dilakukan nih untuk Dok Grace mungkin dan
Pemirsa di rumah, yaitu pola hidup sehat ya. Pola makannya harus terkontrol, harus sehat, olahraganya harus teratur, istirahatnya harus cukup dan berkualitas. Manajemen stresnya harus tetap dikendalikan dengan baik. Kemudian kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dokter, dan tambahkan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, ini kualitas darah dan pembuluh darahnya akan ditingkatkan, kemudian dapat membantu menstabilkan tekanan darah. Kalau kita berbicara tentang tekanan darah, ini erat kaitannya dengan satu senyawa penting yang diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah, yaitu nitric oxide. Tetapi sayangnya dengan pola hidup tidak sehat, peningkatan usia nitric oxide ini akan menurun jumlahnya sehingga pembuluh darah menjadi kaku, menjadi lebih sempit, aliran darahnya menjadi tidak lancar yang menyebabkan tensinya naik. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, nitric oxide ini akan ditingkatkan produksinya sehingga pembuluh darah akan lebih elastis, akan lebih lebar, akan lebih lancar. Hasilnya adalah tensinya akan terkendali. Dan kalau sudah tensinya terkendali, maka komplikasi dapat terhindari. Jadi untuk pemirsa di rumah, ayo berkaca dari cerita Dok Grace bahwa komplikasi bisa terjadi kapan saja. Tidak memandang usia, tidak memandang profesi. Oleh karena itu, ayo jaga kesehatan Anda dengan pola hidup sehat, kemudian tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Kuncinya adalah bagaimana kekentalan darah kita bisa diakibatkan oleh pola makan, pola minum yang tinggi gula ya. Mohon maaf ya, seperti yang dialami oleh Dok Grace ya. Atau bisa juga karena memang sudah ada faktor keturunan dari ibu bapak ya, yang seharusnya kita sudah aware. Dokter juga sudah ngerti. Sebenarnya saya udah ngerti sih, sebenarnya saya juga ada keturunan ya kan. Berarti punya resiko lebih besar. Tapi pada waktu itu karena kesibukan beliau di kuliah dan sebagainya, di aktivitas kemahasiswaan, lupa dengan tidur hanya 2 jam, dan kalau kurang tidur makannya makin banyak ya, karena hormon ghrelinnya ditingkatkan, ingin makan lebih banyak, ingin minum lebih banyak yang manis-manis, apalagi itu kopi yang bersifatnya sehat. Nah, si teknologi laser juga bisa membantu. Dia bisa mengubah yang namanya gula di dalam darah yang mengakibatkan kekentalan darah atau tensi yang tinggi akibat berkurangnya nitric oxide itu menjadi energi. Jadi pemirsa, sekali lagi, baik yang belum mengalami gagal ginjal, ya, lakukanlah terutama yang muda-muda sebagai cara pencegahan. Bagi yang sudah menderita gara-gara kekentalan darah, stroke, jantung, gagal ginjal, untuk pengobatan. Kemudian bagi mereka yang sedang mengalami dan untuk mencegah komplikasi yang lain, itu merupakan rehabilitasi. Teknologi laser bisa membantu itu semua, paling tidak adalah untuk bisa mencegah komplikasi-komplikasi yang lebih berat lagi. Oke? Oke, terima kasih infonya Mas Boyke dan Mas Jo, dan juga pemirsa yang mendengarkan Take Action. Aku laser ini dipakai setiap hari sebagai pencegahan karena tentunya kita semua tidak mau sakit dan ingin merasakan kebugaran yang terus meningkat. Dan aku laser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan aku laser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar televisi, atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall, lokasinya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda, dan ini hanya di Gogomall. Saya ulang ya, hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Rian, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian. Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Dari info sehat di awal tadi, sekarang kita masuk ke solusi sehat. Ya karena memang di Go Healthy kita mencari solusi di sini. Nah untuk episode kali ini solusi sehat akan berbicara banyak soal persyaratan olahraga untuk pasien gagal ginjal. Lengkapnya langsung saja Mas Yo yang akan menjelaskan. Silakan Mas Yo. Ya, baik Mas Tommy. Jadi pemirsa di rumah, olahraga ini merupakan pilar pola hidup sehat ya dan harus dilakukan. Tetapi pada pasien dengan gagal ginjal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan olahraga. Syaratnya apa saja? Yang pertama, pasien gagal ginjal wajib konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat. Dokter akan menganalisa apakah tubuh seorang pasien gagal ginjal ini bisa melakukan olahraga secara teratur. Yang kedua adalah jenis olahraga. Pilih jenis olahraga yang aerobik. Contohnya adalah renang, jalan kaki, atau sepeda statis. Kemudian yang ketiga adalah waktu olahraganya. Olahraga dipilih waktu sebelum melakukan hemodialisa pada pasien yang sudah cuci darah atau sore hari apabila sudah melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang keempat atau terakhir yaitu intensitasnya. Lakukan olahraga 20 menit sampai 30 menit, lakukan seminggu 3 sampai 4 kali. Lakukan olahraga ini terus-menerus untuk memperbaiki aliran darah, terutama aliran darah di area ginjal. Jadi pasien yang sudah dinyatakan gagal ginjal perlu juga melakukan olahraga karena olahraga adalah pilar pola hidup sehat. Terima kasih Mas Yo atas solusi sehatnya. Oke, Mbak Grace, kalau di ruang cuci darah tuh rata-rata usianya berapa? Ada yang lebih muda dari saya, itu usianya kalau nggak salah 22 atau 23 tahun, tapi memang itu karena dia kelainan ginjalnya dari kecil. Kalau karena, ada yang usianya 18 tahun, itu karena konsumsi teh kemasan. Wow, teh kemasan. Itu baru masuk 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ditambah lagi pada pasien gagal ginjal yang sudah cuci darah, ini kan pasti ada pantangan makan. Makanan yang tinggi kalium itu udah harus dibatasi. Kemudian cairan juga harus diukur ya. Kalau Dok Grace sendiri cairannya sekarang di angka berapa? Kalau saya membatasi sehari maksimal 600 mili, botol tanggung itu yang 600 mili. Jadi sehari maksimal itu, karena kalau saya minum lebih dari itu, biasanya saya bengkak. Gitu, badannya kelihatannya kayak kok pipinya lebih cabi gitu, padahal itu sebenarnya bengkak. Gemuk semu tuh, jadi mukanya lebih bulat gitu. Ya tapi Dok Grace, saya juga mau tahu nih pada saat pertama kali divonis gagal ginjal, respons keluarga seperti apa ketika saat itu terjadi?
Kalau respons keluarga kaget ya. Kalau ibu saya, beliau sempat bilang bahwa beliau merasa bersalah karena menurunkan penyakit, tapi saya bilang, kan mama juga tidak minta untuk kena penyakit itu, jadi nggak usah merasa bersalah lah gitu. Gitu. Buat orang tua yang mempunyai diabetes ya, dia sebenarnya bisa kita cegah ya. Banyak kok orang-orang yang punya orang tuanya dengan diabetes hipertensi, tapi anaknya tidak menderita. Karena apa? Di saya pun hanya satu, saya dan adik saya. Yang lain bisa kok dicegah karena mereka hidup sehat. Nah, Dok Grace, saya mau bertanya lagi nih tentang pola hidup yang sekarang. Untuk tidurnya bagaimana? Apakah ada gangguan, susah untuk memulai tidur atau durasinya lebih singkat? Mulai cuci darah itu kualitas tidur saya jauh lebih bagus daripada sebelum saya cuci darah. Dari awal saya divonis sampai sebelum saya cuci darah itu saya agak susah tidur ya. Jadi untuk mencari ngantuknya itu susah. Lalu saya juga durasi tidurnya itu paling lama itu 7 jam. Itu paling lama. Biasanya kalau orang sehat kan biasanya bisa sampai 10 jam gitu kan ya. Kadang saya tidur juga mulai tidur jam 1, jam 6 pagi udah bangun seperti itu. Jadi kualitas tidurnya jauh dari kata bagus lah. Jadi tidur harus yang paling utama. Tidur cukup dan berkualitas. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti akan membantu untuk mempermudah tidur dan tidurnya akan lebih berkualitas. Digunakannya sehari 2 kali pada pagi dan malam hari. Ketika digunakan pada malam hari, ini akan menstimulasi hormon melatonin, di mana hormon melatonin ini berfungsi untuk kita mudah tidur dan tidurnya bisa masuk ke tahap deep sleep. Pada tahap deep sleep ini akan terjadi metabolisme, akan terjadi pengaturan hormon, dan akan terjadi regenerasi sel. Dan pada pagi hari ketika digunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi hormon serotonin, di mana hormon ini berperan penting untuk meningkatkan energi, kemudian melancarkan aliran darah, dan memperbaiki mood. Selain itu, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri ini wajib digunakan bersamaan intranasal yang digunakan di hidung, karena dengan menggunakan intranasal ini akan dibantu dilancarkan aliran darah yang ada di area kepala terkhusus di otak, sehingga dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis dapat dibantu pemulihannya, dapat membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, dan dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Yang tadi kan dikatakan oleh Mas Jo, ada yang dimasukkan ke hidung intranasal. Ini ada yang ditaruh di otot-otot yang harus digerakkan pada orang-orang yang memang harus tinggal di tempat tidur. Ya, namanya teknologi NMES. Artinya apa? Kalau kita diam saja ya, kemudian kita pasang yang namanya teknologi NMES tadi ya, padnya ditaruh, dia akan menggerakkan otot-otot tersebut, khususnya buat pasien-pasien stroke ya, yang sudah kaku, kadang-kadang sulit digerakkan kakinya, itu akan diaktifkan kembali otot-ototnya. Nah, si otot-otot tersebut kemudian akan memberikan sinyal kepada otak ya, bahwa otot-otot ini sudah bergerak loh, sehingga pusat otak yang tadinya juga tidak memberikan sinyal kepada otot-otot tersebut kembali pulih, sehingga percepatan penyembuhan pasien stroke ataupun otot-otot yang dilatih pada pasien-pasien yang sedang mengalami harus tidur di tempat tidur itu menjadi lebih bugar, dibantu oleh teknologi NMES. Jadi pemirsa, yuk kita miliki teknologi laser ini ya sebagai pelengkap gaya hidup sehat kita, karena dia mengandung 4 teknologi.
teknologi laser itu sendiri, teknologi akupunktur pada titik-titiknya yang bisa menyehatkan jantung dan pembuluh darah dan juga paru-paru, teknologi intranasal yang menyehatkan pembuluh darah di kepala, kemudian juga teknologi NMES untuk membantu mengaktifkan otot-otot yang sudah tidak aktif. Oke? Oke, buat pemirsa yang nonton acara Go Healthy pada hari ini, kesehatan itu harganya sangat mahal, jadi kalau bisa dijaga baik-baik ya. Apalagi dengan makanan yang dikonsumsi, makanan minuman sekarang, saya rasa banyak sekali kandungan-kandungan yang tidak terlalu menyehatkan badan. Kalau bisa sih makan yang real food aja. Dikurangi minuman-minuman manis dan makanan-makanan manis, makanan instan, mie instan atau apapun yang instan itu juga dikurangi. Karena kalau dari saya ginjal itu adalah sesuatu yang tidak bisa beregenerasi sendiri. Ketika sudah rusak akan sangat sulit untuk sembuh, bahkan kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Jadi kalau bisa dijaga dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Terima kasih banyak Dr. Grace yang sudah hadir bersama kita semua. Tentu cerita hari ini menjadi pelajaran pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Dan satu lagi tadi adalah teknologi laser. Jadi segera gunakan Aku Laser dari Gogomall. Pelayanan Gogomall berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Jadi saya ingatkan tadi ya bahwa fasilitas ini hanya didapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Dan juga terima kasih telah menyaksikan kami di Go Healthy pada episode hari ini. Dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.